Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dalam suasana yang hikmat kami memanjatkan doa kehadiran-Mu. Kami memohon kepadamu, curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada para pahlawan yang telah mendahului kami. Lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan, pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah dharma bakti dan amal soleh mereka. Jadikanlah mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Kau ridhoi. Dekatkanlah mereka di sisimu ya Allah, dan dekatkan pula hati kami dengan semangat juang mereka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah hari lahir Pancasila ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah ya Allah bangsa kami dari perselisihan, dari perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit maupun yang dari bumi. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Jadikanlah negara kami sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mencintai, jadikanlah kami sebagai insan manusia yang saling bertoleransi, menghargai antar sesama manusia, saling menjaga kedamaian untuk meningkatkan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, menghargai kebinekaan, menyadari perbedaan yang ada pada kami sebagai suatu kekuatan untuk saling melengkapi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkan bangsa negara kami dari fitnah-fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara kami dan jadikanlah kami negara yang maju. Ya Allah, yang Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul doa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Terimalah amal perjuangan kami, kabulkan permohonan dan doa kami. Engkau Maha Pengampun dan Pengabul segala doa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia yang juga Ketua Porda Pramuka. Hatur nuhun telah berkenan hadir. Bapak Ketua Komisi 1 DPRD, Irwasda Polda Jabar, Aspers Kodam 3 Siliwangi, Aspidsus Kajati, para kepala OPD yang hadir sangat banyak, terima kasih juga yang mewakili, Direktur Advokasi BPIP, Ditjen Pohan Kemenhan atau yang mewakili, Dirjen Polkum Kemendagri atau yang mewakili, dari BNPT yang mewakili. Juga hari ini hadir, sengaja hadir pada kesempatan ini, ikon Persib Bandung, Febri Mariadi. Mana? Silakan berdiri. Oh itu di belakang. Terima kasih, ini ikon Persib kita, dan juga Ketua Viking Kang Heri Joko. Terima kasih Kang Heri. Jadi nanti bobotoh tidak saja Garuda di dadaku, tapi akan ditambah Pancasila di hatiku. Segenap peserta dan finalis lomba dalam Bangkit Millennial Fest 2021 serta hadirin yang berbahagia, diawali dengan memanjatkan puji syukur Garitila Robi atas perkenannya. Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Lahir Pancasila dengan
situasi dan suasana baru, tapi lebih kepada bagaimana kita mensosialisasikan nilai-nilai moral dari Pancasila. Bapak Gubernur yang kami hormati beserta hadirin yang berbahagia, visi Pemerintah Jawa Barat pada periode 2018-2023 adalah mewujudkan Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sedangkan misi pertamanya adalah membentuk manusia Pancasila yang bertakwa. Hal inilah yang menjadi dasar kami Badan Kesbangpol Jawa Barat untuk mengadakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 sebagai upaya untuk merealisasikan visi dan misi tersebut. Dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini, Bakesbangpol Jawa Barat tidak tinggal diam dan terus bergerak untuk melakukan upaya-upaya pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya para generasi muda milenial di Jawa Barat dengan inovasi dan kolaborasi Pentahelix melalui lomba-lomba yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang sangat diminati oleh generasi muda atau milenial. Lomba-lomba tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama Colenak, yaitu cover lagu nasional paling enak. Yang kedua Bandrek, barisan makna lewat video berdurasi pendek. Yang ketiga Surabi, surat cinta untuk Jawa Barat dan Indonesia. Yang keempat Kue Lapis, berkreasi melalui lukisan penuh inspirasi. Alhamdulillah, respon dari generasi muda milenial ini sangat antusias. Hal ini dengan banyaknya peserta pendaftaran melalui media sosial Instagram IG Bangkit Jabar, itu terdaftar 515 orang. Dengan rincian jenis lomba Colenak diikuti oleh 143 pendaftar, Bandrek 105 pendaftar, Surabi 118 pendaftar, Kue Lupis 149 pendaftar, dan semuanya totalnya 515 pendaftar. Semua karya yang masuk berasal dari para pelajar SMK, SMA, SLB, mahasiswa umum dan pramuka di Jawa Barat. Dan selanjutnya karya tersebut disaring melalui juri yang kompeten di bidangnya, yaitu Colenak oleh Kang Ferry Kurtis yang tadi. Luar biasa Kang Ferry, terima kasih. GG Gumilar, kemudian Bandrek oleh Kang Ramram dengan Kang Dudi Sugandi, founder dari Owner Class Garasi. Kemudian untuk Surabi, surat cinta untuk Jawa Barat, Kang Budiana Kartawijaya PW Jabar dengan Maulana Judiman, tenaga ahli Mas Jabar. Dan Kue Lapis oleh Dr. Tisna Sanjaya, dosen seni rupa, dengan Dr. Angga Aditya Ahmadilaga dari ITB. Bapak Gubernur yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan dan menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba-lomba berupa piagam penghargaan Gubernur Jawa Barat, Piala Gubernur Jawa Barat, dan uang pembinaan. Dan sebelumnya mohon perkenan pula Bapak Ketua DPRD yang dalam hal diwakili oleh Ketua Komisi 1 untuk memberikan sambutan apresiasi. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, para kepala OPD di Jawa Barat karena kita kolaborasi, dan khususnya juga kepada Direktur BJB dan semua pihak yang telah membantu proses persiapan Bangkit Millennial Fest ini sejak bulan Maret sampai pelaksananya hari ini 1 Juni 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa hari ini karena Bapak tak mengatakan tiada kata, tiada doa, tiada kenangan, tiada berfoto bersama. Kita akan masuk tentunya ke momentum yang sangat istimewa. Apresiasi akan diberikan kepada peraih prestasi tertinggi di kategori masing-masing. Pertama kategori Colenak, cover lagu nasional paling enak. Juara favorit kami silakan. Baik. Kemudian kategori Bandrek, kategori Surabi, dan kategori Kue Lapis. Kita akan dengan apresiasi kepada penerima penghargaan untuk kategori Kue Lapis terlebih dahulu. Juara favorit Askia Mutiara Ilmiah dari MAN 1 Bogor. Kemudian juara kedua Bentang Setiawati SMA Negeri 1 Lembang. Kemudian juara pertama Muhammad Syahrul SLBBC Purnama Cianjur. Kemudian selanjutnya untuk kategori Surabi, juara favoritnya Nika Wulandari MAN 1 Cirebon. Juara kedua Gina Azka Salima SMA Negeri 1 Ngamprah. Juara pertama Zahra Kalia SMA Negeri 4 Cibinong. Surabi, surat untuk Jawa Barat dan Indonesia. Selanjutnya kategori Bandrek, barisan makna lewat video berdurasi pendek. Juara favorit umum Andri Dwi Apriansyah. Juara favorit Nazwa Aulia Revina SMA Negeri 1 Cikalong Wetan. Juara 2 Brian Rahman Sani SMA Negeri Jatinunggal.
juara pertama Grestin Dwi Kania, SMA Negeri 1 Cianjur. Dan kategori colenak, cover lagu nasional paling enak diraih juara favorit oleh Salsabila Nabila dari Cianjur. Kemudian juara kedua, juara favorit kategori SMA Hana Fauzia, SMA Negeri 6 Depok. Juara kedua Andita Octavia, SMK Taruna Terpadu Bogor. Juara pertama Rias Rahma Putri, SMA Negeri 1 Nagreg. Bapak dan Ibu, kami persilakan. Pepatah mengatakan tiada kata seindah doa, tiada kenangan seindah berfoto bersama. Hari ini adalah merupakan momentum istimewa, akan bercerita banyak di masa yang akan datang untuk adik-adik kita sebagai bekal di masa depan mereka. Karena apa yang mereka torehkan, prestasi yang mereka raih hari ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah provinsi. Baik, silakan rekan-rekan media untuk bisa mengabadikan momentum yang sangat luar biasa hari ini. Adik-adik berprestasi generasi milenial yang pada saatnya nanti akan memegang tampuk kepemimpinan bangsa ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk para juara di masing-masing kategori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili Pak Bedi Budiman selaku Ketua Komisi 1, mewakili Polda Jawa Barat Pak Irwasda Polda Jabar, Kombes Pol Sahri Gunawan, mewakili Pangdam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Denden Hendayana, juga mewakili Kajati, Asisten Bidang Pidsus Pak Riono S.H.M. Hum. Bersama saya tentunya Ibu Atalia Praratia, Ketua banyak sekali, Ketua Kuarda, Ketua Dekranasda, Ketua Tim Penggerak PKK, Jabar Bergerak, Forum Ikan, Bunda PAUD, Bunda Pasar, yang utamanya adalah istri tercinta. Yang punya hajat, Pak Ip Hidayat, saya apresiasi. Inilah yang saya tunggu-tunggu Pak Bedi, ya, mensosialisasikan pilar-pilar kebangsaan Pancasila dengan cara-cara generasi Z, ya, bukan dengan doktrin-doktrin penataran. Kalau kita makan generasi P4, ya, nah cara inilah yang harus kita lakukan terus-menerus. Jadi saya titip Pak Ip, jangan juga hanya setahun sekali, cari momentum-momentum penguatan kepancasilaan dengan cara-cara kreatif seperti ini. Karenanya saya apresiasi juga para tim juri, seniman, tadi Kang Ferry Kurtis, Kang Tisna Sanjaya dan lain-lain. Juga tamu-tamu kita ada dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diwakili Direktur Advokasi, ada Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan RI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, juga tadi idola kita, ya, Kang Febri Haryadi. Zaman saya wali kota, Persib juara 2 kali. Jadi kami rindu Persib juara, kira-kira gitu. Ya. Dan atas semangat kepancasilaan kemarin Kang Heru Joko, saya diterima dengan hangat oleh bonek di Surabaya. Ya. Da kudu nama kitu, ya. Adik-adik, hari ini tanggal 1 Juni, ya, diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ya. Saya ingin bercerita kalau Pancasila tidak ada, kira-kira seperti ini. Coba ada fotonya tadi yang konseptor. Ini di Suriah, ya. Perang bertahun-tahun, jutaan orang meninggal dunia,
oleh perang yang tidak berkesudahan antara bangsa mereka sendiri. Ada lagi? Ini di Afghanistan. Tahun 70 Afghanistan itu lebih hebat dari Indonesia. Setelah 50 tahun Afghanistan terpuruk. Jadi dunia itu adik-adik tidak selalu makin kesini makin keren. Ada juga negeri-negeri yang makin kesini makin hancur. Tuh. Bayangkan ya, adik-adik berada di gambar yang kanan. Gak ada nyanyi-nyanyi di panggung seperti ini. Gak ada main-main IG di taman. Betul? Gak bisa tiktokan. Gak bisa ke restoran. Gak bisa piknik jalan-jalan. Gak ada. Gak ada sekolahan. Gak ada rumah sakit yang memadai. Semua hancur oleh yang namanya peperangan. Makanya nikmat Allah yang bernama kondusivitas, ya, damai, ini jangan dianggap hadiah biasa-biasa aja. Itu nikmat paling mahal untuk sebuah bangsa dan bernegara adalah damai. Setuju? Kita lagi damai, maka orang yang mau menghancurkan kedamaian kita harus kita lawan. Kalau Pak Iswasda polisi melawannya dengan pistol, saya melawannya dengan kebijakan, adik-adik melawan yang mau merusak perdamaian dengan jempolnya. Nah, kenapa mereka hancur? Mereka berperang, adik-adik, karena ada kerusuhan-kerusuhan yang tidak bisa dikendalikan. Setuju ya? Kerusuhan di mana-mana nih, di kota A, B, C, D, E, polisinya udah nggak sanggup, tentaranya udah nggak sanggup, akhirnya jadi perang. Pertanyaannya, dari mana datangnya kerusuhan-kerusuhan yang suka ngancurin toko ya, kemudian ngancurin mobil segala rupa? Datang dari hasutan, dari WA-WA, dari fitnah-fitnah, dari hoaks-hoaks, itu namanya hasutan. Beda agama, benci. Beda daerah, benci. Beda etnisitas, benci, gitu. Itu namanya hasutan. Kalau kita bedah si orang-orang yang menghasut, ya, lewat HP-HP, lewat online-online atau lewat ajakan, itu kalau hatinya dibedah, si penghasut-penghasut, itu isinya kebencian, adik-adik. Membenci. Maka hidup itu mendingan mencintai daripada membenci. Setuju ya? Maka harus dilawan kalau ada yang ngajak kebencian. Kenapa dari peperangan, kerusuhan, hasutan, kebencian? Kenapa ada orang benci? Karena dia melihat perbedaan itu bukan sebagai rahmat. Setuju ya? Jadi rutenya itu dua, adik-adik. Kalau Indonesia mau gemilang, mau jadi negara adidaya, adik-adik mau jadi gubernur Jawa Barat, presiden, itu kalau melihat perbedaan itu dilihat sebagai nikmat Allah. Nikmat perbedaan. Betul? Tidak ada saya tanpa ayah dan ibu yang berbeda. Betul? Tidak ada anak lahir dari Bambang dan Gatot, enggak ada. Yang ada dari Bambang dan Nia, dari Bambang dan Susi. Dari perbedaan lahirlah kemajuan. Maka Indonesia kuat karena ada Batak, ada Sunda, kecuali Sunda Empire, ada Jawa, ada Bali, bersatu. Bayangkan mereka melihat perbedaan suku bangsa sebagai sesuatu yang dibenci, maka enggak ada namanya Indonesia. Yang ada nanti negara Batak, negara Sunda, negara Jawa, negara Bali pisah-pisah. Kamu harus pakai paspor kalau ke Bali. Ya. Makanya
pesan saya sebagai orang tua adik-adik, lihatlah perbedaan itu sebagai rahmat, nikmat Allah. Jangan masuk ke kelompok kedua ya, melihat perbedaan itu sebagai sumber kebencian. Dari benci tadi hasutan, dari hasutan kerusuhan, dari kerusuhan peperangan, dari peperangan bubar jalan. Saya dan Ibu Cinta, ya Ibu Atalia, apa dasar kami menikah? Kami bikin perjanjian, namanya akad nikah, betul? Saya terima nikahnya Atalia Praratya binti Sarif Buradimaja dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Ada perjanjiannya. Makanya tahun ini alhamdulillah kami menikah 25 tahun. Jadi saya datang dari keluarga berbeda, Bu Atalia datang keluarga berbeda, mencoba membina rumah tangga. Bikin perjanjian dulu yang Allah sebut sebagai perjanjian yang agung, ya, misakon gholizah namanya. Nah, Indonesia juga sama. Kita ini mau janjian membangun rumah tangga namanya Indonesia. Yang mau membangun rumah tangga beda-beda, agamanya beda, betul? Etnisitasnya beda, bahasanya beda, seleranya beda. Ya sudah, apa dong yang mengikat? Lahirlah 5 perjanjian agung itu. Kalau rumah tangga kita mau selamat, 1 harus berketuhanan. Jadi harus punya agama. Orangnya tidak banyak yang tidak beragama, yang kamu suka joget-joget dan nonton-nonton itu negara itu maksudnya. Tingkat bunuh dirinya paling tinggi di dunia nomor 2 si negara itu. Ya. Inisialnya K. Saya tanya, kunaon baru bunuh diri? Kan bunuh diri mah miskin, stres, goreng patu, boga duit, segala rupa. Di sana mah yang bunuh diri itu cantik, kaya, terkenal, coba, paham ya? Saya kan gak masuk akal. Kalau dia negara miskin, bunuh diri, masuk akal. Ini negara, dia tuh banyak duit, dia cantik. Saya tanya ke orang yang di sana, Pak, orang-orang ini tuh terkenal tapi stres. Dan mereka tidak ada, memang jarang ibadah dan gak punya agama mayoritasnya. Sehingga jangan lupa manusia itu ada casingnya, ada batinnya. Betul? Kalau kamu sakit badan ke dokter, kalau sakit hati kemana? Ya curhat pada Tuhan kita. Nah itu contoh kalau negara maju ya ekonominya, betul segalanya. Tapi jauh dari agama itu. Manusia-manusianya kehilangan arah. Disangkanya hidup ini hanya nyari duit, hanya untuk operasi plastik, ya kan garelis lalaki nage. Padahal hidup itu kalau dalam agama Islam niatnya ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi gubernur niatnya ibadah, jadi ketua Komisi 1 niatnya ibadah, jadi guru, jadi pejabat niatnya ibadah. Jadi hidup itu ada tujuan. Itulah esensi sila ke-1 kenapa itu harus ada. Kalau tidak ada sila ke-1, ingat omongan saya, contohnya negara itu. Sila kedua perjanjian pernikahan kita kira-kira gitu ya, yaitu kemanusiaan. Kita harus tolong menolong. Dan menolong itu tidak ada urusan dengan agama, dengan identitas. Yang muslim ada ukhuwah Islamiyah. Tapi kita sebangsa setanah air, namanya ukhuwah basyariah. Paham ya? Kenapa Palestina harus ditolong? Karena dia manusia juga. Ukhuwah insaniyah. Mungkin bukan basyariah keindonesiaan, gitu kan? Jadi siapapun harus menolong. Apalagi Palestina itu adik-adik, waktu Indonesia mau merdeka kita dikasih duit oleh pedagang-pedagang Palestina. Waktu Indonesia belum diakui kemerdekaannya, Palestina itu sudah ngelobi-lobi negara supaya mengumumkan pengakuannya terhadap negara baru namanya Republik Indonesia.
Jadi kalau hari ini teman seperjuangan kita yang namanya Palestina lagi kesusahan, kita harus tolong. Jangan bilang, oh negeri sendiri juga susah, jangan dulu ke sana. Tolong menolong itu nggak dibatasi oleh pagar, tuh. Di mana kita merasa manusia dan ada manusia ciptaan Allah lagi susah, di situ kita hadir. Makanya itu lahirlah sila kedua. Kemudian kita bikin janji lagi yang ketiga, namanya Persatuan Indonesia, supaya tidak ada kesukuan. Ada negara yang dulunya seperti Indonesia, coba tampilkan, namanya Yugoslavia. Sekarang adik-adik bubar, negaranya hancur, bubar, hilang, udah nggak ada lagi. Karena memaksakan diri perang antar Batak, Sunda, Bali, Minahasa, kira-kira gitulah versi manehna. Mereka perang, suku Serbia menghancurkan suku Bosnia, perang Montenegro, akhirnya negaranya bubar menjadi negara kesukuan, yaitu negara Serbia, negara Kroasia. Ini contoh. Jadi kalau adik-adik di WA-WA-nya, di medsosnya ada yang ngejek-ngejek suku bangsa lain, merasa lebih superior gitu ya, itu harus dilawan, karena itu cikal bakal yang akan menghancurkan sila ketiga kita, dan bubarlah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian perjanjian keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita ada apa-apa, hayu ngobrol, betul? Kita diskusi, kita musyawarah, jangan berantem-berantem. Ya. Dipilihlah demokrasi. Saya jadi gubernur karena demokrasi. Ada negara nggak pakai musyawarah. Ya, negara itu negara otoriter, memperkaya diri sendiri, tidak dicintai rakyatnya, nggak ada suara rakyatnya ada. Kita beruntung negara ini memilih demokrasi. Terakhir, kita bikin perjanjian untuk membangun rumah tangga Indonesia itu dengan sila kelima, keadilan sosial. Yang kaya, kayak Atta Halilintar, silahkan makin kaya. Tapi yang miskin harus ditolong oleh bansos selama Covid. Itu contoh sila kelima. Negara Paman Sam, tahu ya? Bukan Sultan apa? Syarif. Ya itulah pokoknya. Bukan yang dari Banten, salah. Negara Amerika Serikat, ini sekarang pas saya nyebut merek ya. Kan keren. Facebook tidinya, IG tidinya, oh segala rupa. Tesla tidinya, Elon Musk tidinya, Bill Gates tidinya, nanti Amazon tidinya, betul? Tapi ya, rasismenya masih tinggi, orang hitam tidak mendapatkan haknya. Makanya ada movement Black Lives Matter, gitu. Gedung DPR-nya diduduki oleh anarki. Jadi negara semaju itu urusan sila kelimanya nggak ada. Kalau saya mendarat di Washington DC, saya mendarat di Hawaii pernah ya. Sugan saya teh mentereng juga di film-film, gelandangan di mana-mana. Sampai ada gelandangan-gelandangan kalau BAB difotoin lokasi BAB di trotoarnya. Di mana di Bandung mah teu aya nu BAB sembarangan di jalan. Di sana masih ada negara maju coba. Kenapa? Karena ekonominya kapitalis. Apa itu kapitalis? Kompetisi. Nu benghar-benghar, nu miskin antep gitu. Nah, Indonesia tidak memilih itu. Indonesia mah yang kaya silahkan, yang miskin kita bawa sehingga terjadi kesejahteraan yang saling menolong gitu. Jadi itu adik-adik ya, ingat kalau 5 ini mau diganggu, maaf ya, oleh khilafah, oleh PKI, oleh komunisme, itu contoh-contoh yang ingin menghancurkan satu persatu silanya. Kalau pakai negara berbasis agama adik-adik ya, itu India sudah dikasih contoh. Dulunya India itu merdeka bareng kita. Gara-gara Hindu dan Islamnya tidak mau bersatu, seperti Indonesia kan bersatu. Hindu, Kristen, Islam, Buddha, ya Konghucu. Di sana enggak, bubar.
yang tadinya bersatu. Indianya pecah, yang muslimnya bikin Pakistan. Sudah negaranya muslim semua Pakistan. Kan kita juga sesama muslim sok parasya, betul? Kadang-kadang kan hanya beda guru ngajinya berantem, beda ormas Islamnya berantem. Mereka bubar juga, bikin Bangladesh. Makanya saya bilang, Allah itu sudah menunjukkan, wahai bangsa Indonesia, kalau mau pakai rute negara agama, udah contoh bubar ada. Pakai negara sukuan, udah bubar ada. Pakai negara tidak berketuhanan, yang bunuh diri masyarakatnya banyak, udah ada. Ya, negaranya tidak demokratis, itu ada. Nah, mudah-mudahan adik-adik memahami ini. Jadi terakhir dari saya, lawan. Setuju ya? Mereka-mereka yang kalau nanti lagi jam istirahat ngajak-ngajak bisik-bisik, ikut kadang-kadang bentuknya seminar atau kajian, tapi ujung-ujungnya menjelekkan Pancasila, nyebut Pancasila togut, nyebut Pancasila berhala dan sebagainya. Bukan, Pancasila itu perjanjian, paham ya? Perjanjian, tidak menghilangkan akidahnya. Dengan Pancasila kita pengajian tiap hari. Orang muslim boleh pengajian di rumah, kenapa yang lain tidak boleh, misalkan begitu ya. Jadi nyaman kita berdakwah itu. Saya ke Arab Saudi, maaf ya, ke Timur Tengah, itu khotib kalau ceramahnya cuma satu, membacakan pidato dari menteri agamanya tiap hari Jumat. Itu negara Islam loh. Indonesia mah bebas. Tiap hari Jumat, khotibnya mau ngomong apa selama tidak mengganggu hal-hal kondusivitas, topik boleh macam-macam. Jadi sebenarnya ya Allah, negeri ini tuh begitu indah kedamaian kebebasannya ya. Jadi akan hadir nanti adik-adik pas nanti sekolah SMA, mahasiswa, kuliah, kelompok-kelompok yang nanti ngebisikin ke adik-adik lewat HP-nya, lewat videonya, lewat TikTok-nya, ngejek-ngejek Pancasila, ngejek-ngejek bendera merah putih, ya, ngejek-ngejek Indonesia Raya, pasti akan ada. Adik-adik harus ingat pidato saya ini. Barang siapa masuk ke golongan itu, itulah cikal bakal rute kedua tadi. Negaranya bubar jalan karena perang, karena kerusuhan, karena hasutan, karena kebencian, karena terlalu membesar-besarkan perbedaan. Saya doakan kita masuk golongan yang pertama, melihat perbedaan sebagai rahmat, ya, tidak pilih-pilih, menjaga toleransi, menjaga keberagaman dengan senang hati, bebas, dan lahirlah Indonesia Emas. Tahun 2045 itu Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka. Adik-adik usianya nanti 40-an, sudah jadi direktur, sudah jadi wali kota, sudah jadi gubernur. Saya dan Bu Cinta udah jadi lansia, usianya 70-an. Saya hanya berdoa mudah-mudahan panjang umur. Di 2045 kita reuni lagi di gedung ini, dan saya ingin melihat bahwa Indonesia dari 220 negara ternyata Allah takdirkan menjadi negara adidaya. Karena Pancasilanya dijaga oleh adik-adik yang hadir di ruangan ini, Pancasilanya dijaga dengan adik-adik melawan mereka-mereka yang merongrong, ya, menawarkan hal-hal mengganggu Pancasila. Maka kita doakan kalau mau selamat, jaga Pancasila kita, gunakan semuanya sebagai bela negara, gunakan tenaganya, gunakan kreativitasnya, pertemanannya untuk membela negeri yang indah, damai, luar biasa ini. Itu saja, karena Bu Cinta sudah ngangguk-ngangguk, ya, untuk kode agar pidato suaminya cepat selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun, karena Pak Bedi tadi berpantun. Mohon dicakepkan per kalimat. Membeli kerang untuk dimakan, membeli ketela dan daun pandan. Dari sekarang kita ayo terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Bala-bala enaknya tak terkira, membelinya di kota Medan. Pancasila adalah dasar negara, di dalamnya ada nilai-nilai teladan. Terima kasih, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita menyanyikan lagu
Garuda Pancasila. Sepertinya kita akan lebih bersemangat jika berdiri, Pak Gubernur. Mohon maaf. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita sama-sama semua dengan lantang dan gembira gitu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita akan melanjutkan, tetap berdiri sepertinya. Mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Boleh tangannya disimpan di dadanya. Padamu negeri, kami berbakti. Kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Indonesia, Indonesia, terima kasih kami telah dilahirkan di negeri yang indah ini, menghirup hawanya, meminum airnya, memakan makanan yang ditanam. Aku bangga padamu Indonesia, aku cinta padamu Indonesia. Kuburkan aku di tanahku. Kami berjanji padamu negeri,
Haleluya.